Meskipun dalam kondisi lemah, mamaku pasti doain aku selalu. Halo semuanya, perkenalkan aku Runggu. Aku sekarang usianya 33 tahun. Sekarang aku bekerja sebagai ASN di salah satu institusi pemerintahan di Indonesia. Jadi waktu itu aku dikenal waktu S1 sebagai anak yang cukup rajin dan juga cukup aktif dan juga nggak neko-neko. Dan aku juga lulus 3,5 tahun dengan predikat cum laude. Nah, sekilas tuh terlihat menjanjikan masa depanku. Tapi sebenarnya yang nggak banyak orang tahu itu sebenarnya aku masa-masa terakhir kuliah S1ku itu penuh tantangan. Karena sejak tahun 2009 mamaku itu mengidap penyakit kanker usus besar dan itu cukup berdampak besar buat keluarga kami waktu itu. Jadi beliau sudah menjalani proses operasi selama 2 kali, bahkan udah pasang kantong juga di ususnya. Dan waktu itu kondisi beliau sempat membaik, tetapi di tahun 2012 penyakitnya kumat lagi. Dan itu udah sampai metastasis atau udah menyebar dan juga udah masuk stadium akhir. Dan itu cukup bikin keluarga aku shock sih. Aku garap skripsi itu di rumah sakit, jadi bolak-balik ke rumah sakit, either untuk check up ataupun rangkaian kemoterapi. Itu juga aku agak menantang karena waktu itu di Bangsal itu kan kondisinya berisik, gaduh, terus juga banyak orang suster, dokter keluar masuk, ditambah lagi suara rintihan mamaku yang kalau lagi kesakitan, dan itu jujur bikin aku agak down juga. Tapi waktu itu mamaku juga sebenarnya cukup pengertian sih waktu itu, karena beliau ketahuan banget kayak nahan rasa sakitnya supaya aku tuh nggak terlalu sering mendengar beliau merintih. Tapi aku pun juga sadar waktu itu kayak mamaku butuh pengalihan nih supaya nggak terlalu sakit waktu itu. Jadinya aku ajak dia ngobrol sore-sore, walaupun itu berarti mengorbankan waktuku untuk menggarap skripsi. Tapi aku ngobrol sama beliau dan di situ aku justru jadi mengenal mamaku sebagai seorang wanita, karena berbicara sebagai sesama 2 orang dewasa, bukan sebagai orang tua dan anak. Saat mamaku berpulang itu, nggak lama kemudian ada pengumuman penerimaan CPNS besar-besaran. Dan di situ aku jadi coba apply juga, walaupun awalnya sebenarnya aku nggak mau jadi PNS. Coba apply ke 3 instansi pemerintahan dan aku keterima di kantorku yang sekarang. Aku sih percaya ya pasti itu meskipun dalam kondisi lemah, mamaku pasti doain aku selalu, dan itu jadi kenyataan dalam hidupku sekarang. Aku sekarang bisa kuliah ke luar negeri, S2, dapat beasiswa di Belanda, terus juga bisa berkarir sampai sekarang karena di kantorku yang sekarang ini orang-orangnya sangat suportif dan aku bisa berkembang dari sisi soft skill, hard skill. Mereka sangat mengapresiasi itu. Hidupku lebih much better dan aku percaya itu semua berkat dari ibu sih sebenarnya, dari mama. At the end of the day, memang ketika kita mengetahui kemampuan diri kita sendiri, itu akan jadi modal kita untuk benar-benar maju ke depannya. Karena kita tahu apa yang kita bisa, mana batasan kita, mana yang kita nggak bisa masukin. Dan ketika kita pede dengan kemampuan kita, jadi apapun itu pasti kita akan mencoba untuk terus maju, even mungkin small step yang mungkin bisa besar ataupun kecil, itu tetap berprogres hidup, tetap jalan walaupun mungkin kayak sekarang contohnya ini kan di luar bidang aku sebenarnya ya, jadi kayak sharing-sharing begini. Tetapi aku percaya aku punya modal, kemampuan juga untuk berbicara, untuk sharing. Jadi karena aku dengan modal itu aku ada di sini sekarang sharing sama brand Kiranti. Kita ini berharga, kita ini punya kemampuan masing-masing apapun itu, dan gak usah buru-buru. It takes time to actually discover what we are good at or we are not good at. Karena aku sendiri di usia yang sekarang di mid-30s aja, aku suka terkaget-kaget, oh ternyata aku bisa di sini ya, oh ternyata aku bisa di sana. Dan ketika kita sudah temukan potensi itu, gak usah khawatir, jangan malu untuk berusaha terus, karena kita nggak tahu ke depannya kayak apa. Kenali orang tua kamu lebih dalam. Kalau misalnya kalian masih punya orang tua, baik itu lengkap ataupun mungkin tinggal satu dari mereka, tetap luangkan waktu untuk mengenali mereka as a person, bukan sebagai orang tua. Have a quality time with them and spend more time and communicate with them.
kekuatan itu ya apa yang kita miliki di dalam dan kita bisa gunakan. Era sekarang kan susah ya, jadi pasti untuk bangun aja mungkin kita nggak punya tenaga, nggak punya kekuatan. Nah, jadi memang kekuatan itu sesuatu yang ngedrive kita untuk selalu maju. Ya memang kita harus secara sadar menjaga dan menemukan kekuatan itu. Bisa melalui refleksi diri sendiri atau juga mungkin dengan support system yang positif yang mungkin ada di sekitar kita.